yang beredar di sosmed, di YouTube seperti apa. Kadang-kadang banyak petani menganggap bahwa semua informasi itu benar. Iya, iya. Sebab akibat. Jika sebabnya benar, maka akibatnya pun akan benar. Maka di dalam budidaya walet, tentunya dari dunia walet sendiri, kita ada kiat-kiat tersendiri. Tidak hanya sebatas tata ruang, itu rujukannya ke Indonesia. Bukan kita merujuk ke sana. Namanya daerah sentral, daerah stagnan, daerah yang sudah tidak bisa produktif, itu semua sudah tersedia di sini. Selamat pagi, salam sukses petani walet Indonesia. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita tim dunia walet akan berkunjung berwisata ke mana kita? Guci. Ke Guci air panas. I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey. Oke, sekarang kita berada di wisata Guci, Kota Tegal. Nah, udah jam berapa ini? Sekarang udah jam 11. Jadi sekarang kita akan berwisata dulu di sini. Setelah itu kita akan melihat keseruan-keseruan kami selama di wisata Guci. That's what I like about you. 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 Oke teman-teman semua, salam petani walet Indonesia. Sekarang sudah kita berada di puncak. Puncak mana ini? Bukit Bintang. Nah, sekarang kita berada di Bukit Bintang untuk menikmati pemandangan yang ada agar kita senantiasa. Sudah imamnya mana? Mau ucap Dan kabul juga ya kita sekarang di sini melihat teman-teman di sini sedang menikmati ini suasana alam. Ya, kita lihat semua di sini. Mukanya pada ceria semua nih. Karena sepertinya sekarang kita lagi merdeka. Iya. Karena kalau di rumah kita di Diam. Main aman ya lah. Enggak, di rumah kita bahagia, di luar tetap kita bahagia. Know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu agen kita dari Kalimantan Utara dengan siapa Pak ya? Pak Mas Rifudin. Pak Mas Rifudin ya. Kebetulan Pak Mas Rifudin ini adalah salah satu agen kami di Kalimantan Utara. Dan kita sedikit berbincang-bincang dengan beliau bagaimana perkembangan budidaya walet yang terkini sekarang ini. Karena kita ketahui bersama sekarang ini Pak Udin, petani pada lesu nih. Banyak terjadi di beberapa daerah, produksi sarang sudah mulai menurun. Ya. Terus banyak keluhan-keluhan tentang suara udah mulai tidak respon seperti apa, sehingga ini menjadi kendala-kendala dalam budidaya walet. Ya. Banyak ilmu yang beredar yang kurang jelas sumbernya, sehingga paling tidak ini perlu kita semacam informasi atau brainstorming kepada teman-teman petani agar bisa sukses dalam budidaya walet. Kira-kira apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan nih, Udin? Ya, pertama tentunya adalah pengetahuan tentang budidaya walet, ya kan? Jika kita memiliki pengetahuannya dan kita mendapatkan sumber yang benar, tentunya seorang mentor, ya kita tidak sembarang memilih seorang mentor, tentunya yang sudah jam terbangnya tidak diragukan lagi. Kebetulan di dunia walet adalah Bapak Dr. Andes Arif Budiman sendiri yang selaku mentor kita di budidaya walet, yang beliau juga salah satu mentor yang ibaratnya berkecimpung di dunia walet sudah lebih daripada 20 tahun dan sudah keliling di Asia Tenggara dan dikenal alhamdulillah dengan bimbingan beliau. Jadi bagaimana sih kiat-kiatnya cara agar kita bisa bertahan di tengah kompetisi budidaya walet yang mana sarang burung sekian hari, ya kan, persaingan makin ketat. Maka ya tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, teknik dan tata ruang,
serta suara yang kita gunakan, ya tentunya kita senantiasa update, kita senantiasa komunikasi kepada mentor kita atau kepada pembimbing kita, itu salah satunya. Oke. Nah, tentunya brand-brand atau produk-produk yang dari dunia wallet sendiri kita sudah sama-sama pahami, kita ketahui sumbernya jelas, teruji dan memiliki referensi yang banyak. Oke. Tetapi mungkin begini, Pak Udin, sekarang itu kan banyak semacam informasi yang beredar di sosmed, di YouTube seperti apa. Kadang-kadang banyak petani menganggap bahwa semua informasi itu benar, Iya. walaupun kadang itu sebenarnya kita nggak tahu sumbernya jelas apa tidak. Iya. Mungkin ada kiat-kiat dalam artian memfilter informasi, kira-kira seperti apa yang harus kita terapkan informasi yang ini supaya paling tidak bahwa informasi ini benar, sehingga paling tidak teman-teman petani nggak sesat nih dalam aplikasi di lapangan. Oke. Sebagaimana semboyan dunia wallet, sebab benar maka hasilnya benar. Maka dalam budidaya wallet ini hal-hal magic gitu, kita tidak bisa jadikan sebagai patokan untuk bagaimana kita bisa sukses dalam budidaya wallet, ya kan? Hal-hal magic, tapi ini semua berdasarkan kausalitas. Ini dalam bahasa budidaya wallet dari Pak Arif sendiri mengatakan kausalitas, sebab akibat. Jika sebabnya benar maka akibatnya pun akan benar. Nah, ya tentunya ya kita jadikan semua informasi yang ada di medsos ini kita cari persamaannya. Ya, kita tidak mungkin bahwa si A begini, si B begini, si C begini ilmunya. Tentu mereka memiliki pengalaman masing-masing. Dan kita tidak tahu seperti apa kondisinya. Maka di dalam budidaya wallet, tentunya dari dunia wallet sendiri, kita ada kiat-kiat tersendiri. Tidak hanya sebatas tata ruang di gedung kita sendiri, iklim mikronya seperti apa, mikro suaranya. Nah, sekarang kan beredar banyak suara-suara yang nggak tahu kita jelasnya gimana. Dari mana ya? Ya seperti itulah kira. Ya, oke. Ya tentunya kita berharap sih, artinya dengan kita membangun, petani selalu berharap Ya. dengan modal yang dikeluarin untuk membangun gedung yang begitu membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dengan membangun ini harapan para petani itu bisa dapat sumber penghasilan atau pendapatan dari gedung wallet ini. Mungkin bisa mungkin disampaikan ke teman-teman kira-kira sebaiknya nih sebelum kita membangun gedung wallet yang representatif dalam artian bisa berproduksi secara maksimal, tentunya mungkin ada hal-hal yang atau kiat-kiat mungkin dalam hal pemilihan lokasi ataupun seperti apa, serta mungkin apa sih yang harus kita lakukan nih untuk orang-orang awam ataupun saya ini punya duit nih, tapi saya kepingin membangun nih gedung wallet yang produktif nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Udin? Yang pertama yang harus kita lakukan cari informasi yang benar. Dan informasi itu ada di www.duniawallet.co.id. Seperti itu ya. Seperti itu saja. Nanti bisa hubungi daripada agen-agen kita yang ada tersebar di seluruh Indonesia melalui beliau atau langsung ke kantor pusat. Nanti kita bisa menggali informasi dari sana. Tentunya ya paling tidak bila kita sudah tersambung melalui menjadi member Dunia Wallet misalnya kan. Sederhana saja untuk menjadi member Dunia Wallet, miliki saja salah satu daripada produk-produk Dunia Wallet, baik suara, buku dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Maka dari sana kita akan dapat informasi yang valid. Tentunya informasi-informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan di Dunia Wallet ini semua memiliki referensi yang jelas. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit informasi dasar buat teman-teman semua dalam budidaya wallet, sehingga paling tidak apa yang kita harapkan dalam budidaya wallet, walaupun tidak semudah yang dibayangkan dan seindah yang dibayangkan budidaya wallet itu ya. Tentunya banyak tantangan dan hambatan dalam budidaya, tapi yang pastinya kita selalu mencari referensi yang benar. Dan seperti kata Pak Udin tadi bahwa salah satu referensi yang ada di Indonesia dalam budidaya wallet itu ada, bukan Indonesia saja, tapi Asia Tenggara. Asia Tenggara, ya dia benar. Karena memang saya dengar memang Pak Udin ada beberapa kali kunjungan juga ya. Ya seperti itu. Ada ke Vietnam, ke Kamboja ya. Artinya memang teman-teman semua baru kita harapkan memang salah satu barometer ataupun informasi yang benar tentang budidaya wallet ini teman-teman bisa kunjungi langsung di situsnya www.duniawallet.co.id. Ada tambahan satu, ada satu tambahan. Jadi seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan sampai ke Thailand sana, untuk budidaya wallet itu rujukannya ke Indonesia. Bukan kita merujuk ke sana, karena mereka belajar dengan kita. Ya, di tempat kita Indonesia pada umumnya
namanya daerah sentra, daerah stagnan, daerah yang sudah tidak bisa produktif, itu semua sudah tersedia di sini. Sehingga dengan adanya hal-hal kasus seperti ini, sehingga menambah kita untuk bagaimana sih cara menyelesaikan. Seperti itu. Jadi rujukannya di Indonesia. Itu ini ya lebih kompleks ya, Indonesia lebih kompleks. Lebih kompleks. Nah, tetap paling tidak itulah harapan kami semua dengan teman-teman bisa mengunjungi situs kita di www.duniawallet.co.id. Tentunya itu merupakan salah satu pusat informasi ataupun salah satu barometer, sehingga paling tidak kita dalam membangun budidaya sarang burung walet ini mendapat informasi yang benar, dan paling tidak harapan para petani untuk membangun gedung walet yang produktif itu paling tidak bisa diraih. Seperti yang dikatakan beliau tadi, bahwa sebab benar maka hasil akan benar. Oke, mungkin itu saja dari kami pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita lanjut Pak Udin ya. Ya, siap. Untuk informasi berbagi informasi selanjutnya. Oke. Salam sukses petani walet Indonesia dari kami, Ilham Bahar dan Mas Rikudin.